yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama menyadari hadirat Tuhan pada malam hari ini lewat tubuh dan darah-Nya yang akan ditaktakan. Ada kuasa yang sangat luar biasa dari tubuh dan darah Tuhan kita. Kuasa yang mampu menyembuhkan segala beban dosa kita, teristimewa beban sakit penyakit kita. Maka marilah kita dengan hening menyadari kehadirannya di depan kita. Saudara-saudari terkasih, seperti orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit, dia sudah putus asa karena tidak ada yang peduli dengan dia. Bila dia berusaha untuk mencari kesembuhan, orang lain selalu jauh lebih cepat, jauh lebih dulu, dan dia senantiasa tertinggal dan diabaikan. Bertahun-tahun lamanya dia berusaha, tetapi dia senantiasa tertinggal dan terabaikan. Banyak dari kita, barangkali anggota keluarga kita yang sakit, mungkin karena sakit sudah begitu lama,
kadang merasa terabaikan. Karena keluarga barangkali juga sudah lelah untuk merawat dan mengurus. Kadang karena sakit penyakit yang silih berganti dan tidak pernah sembuh-sembuh, kadang kita putus asa. Hari ini, Yesus hadir dengan kuasa tubuh dan darahnya. Seperti 2000 tahun silam, dia hadir di samping orang yang sudah terbaring puluhan tahun lamanya. Dengan kalimat yang sama, ia menyapa kita sekalian, teristimewa saudara-saudari yang sakit yang kita doakan pada malam hari ini. Sebagaimana 2000 tahun silam, dia menyapa orang sakit itu. Malam ini, dia yang hadir dalam tubuh dan darah, dia juga menyapa, maukah engkau sembuh? Yesus tahu, mungkin ada keputusasaan di balik deritamu. Maka Yesus minta kerelaan, adakah kemauan, adakah keinginan untuk bangkit, adakah kemauan untuk berharap lagi bahwa masih ada kesembuhan. Karena dia yang menawarkan kesembuhan ada saat ini di depanmu. Dalam rupa hosti, tubuh dan darah. Marilah kita memuji kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus ini lewat doa pujian. Slide-nya. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Slide-nya. Marilah berdoa, Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas.
demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci dikutip dari Yesaya bab 53 ayat 1 sampai 7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya bernubuat tentang seorang hamba Yahweh, seorang yang tidak bersalah, tetapi ia menjadi korban. Ia menjadi silih. Ia rela menerima dan menanggung semua pengalaman penderitaan. Dia diolok-olok. Dia dianiaya. Sampai wajahnya tidak dapat dikenali. Orang memalingkan muka darinya. Darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Dan bagian-bagian tubuhnya penuh dengan sobekan-sobekan karena aniaya. Tapi dengan bilur-bilurnya itu, dengan sengsaranya itu, dengan darahnya itu, dengan luka-lukanya itu, ia menjadi silih bagi seluruh dunia, bagi umat manusia. Dengan bilur-bilurnya dia menyembuhkan semua sakit penyakit. Hamba Yahweh yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus.
Yesus putra Maria, Dia yang hari ini datang mengunjungi setiap kita yang sakit. Datang melawat setiap kita dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dimandikan dengan darahnya? Dibenamkan dalam lautan darahnya? Dipulihkan dengan tubuhnya sendiri. Maukah engkau bersedia menjalani operasi yang ditangani oleh Yesus sendiri sebagai sang dokter ilahi? Menerima darah yang berasal darinya. Menerima transplantasi organ tubuh darinya sendiri. Menerima tulang dari dirinya sendiri. Malam ini Yesus bertanya kepada semua yang sakit, maukah engkau sembuh? Yesus menawarkan tubuhnya dan darahnya. Yesus mau mendonorkan darahnya kepadamu. Setiap tetes darah yang tertumpah itu adalah sebuah pemberian gratis, donor gratis yang memberikan kesembuhan dalam hidupmu. Dia mau mentransplantasikan tubuhnya agar setiap kali engkau menerima tubuh Tuhan, engkau menyadari bahwa tubuhnya itu telah menggantikan semua anggota tubuhmu yang rusak. Hari ini, malam ini, kepada semua saudara yang sakit, sakit apa saja, yang saat ini sedang dirawat atau mengalami sakit karena COVID, atau sakit-sakit apa saja, saraf, kejepit saraf pada tulang belakang, atau saraf pada kepala, saraf di mana saja, dengan kuat kuasanya, malam ini Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena dia tidak sekedar bertanya, dia mau memberikan tubuh dan darahnya sebagai donasi cuma-cuma untuk membayar lunas dan menggantikan semua anggota tubuhmu yang rusak dan sakit. Bila ginjalmu tidak lagi berfungsi dengan baik untuk mencuci darahmu, malam ini Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah darahmu diganti dengan darahnya sendiri? Darah Yesus yang kudus, yang suci, yang sakit jantung, yang stroke, yang lumpuh. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ia memberikan kuasa tubuh dan darahnya untuk masuk ke dalam jantungmu, ke dalam semua saraf-sarafmu, pembuluh darahmu, agar pembuluh darahmu menjadi kuat kembali, jantungmu, katup-katupnya terbuka, agar engkau menjadi sehat kembali, agar darah yang mengalir dalam tubuhmu bukan lagi darahmu, tapi darah Kristus yang hidup, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Saudara-saudari, bangunlah. Bangunlah dan angkatlah tilammu. Bangunlah imanmu. Karena imanmu lah yang menyelamatkan. Jangan putus asa. Seberapa besar penyakitmu, percaya malam ini,
Yesus berdiri di sampingmu seperti 2000 tahun lalu. Yesus berdiri di samping orang yang sudah putus asa. 30 tahun lebih dia mengalami sakit dan tidak sembuh-sembuh, diabaikan dan ditinggalkan orang-orang lain. Malam ini dia hadir persis di sampingmu. Dia sedang menyapa engkau secara pribadi dan dia minta, maukah engkau sembuh? Maukah engkau bangun dari tempat tidurmu? Maukah engkau berjalan? Maukah engkau sehat kembali? Saudara-saudari, dalam nama Yesus, Anda yang saat ini terbaring sakit, Anda yang saat ini menderita sakit apa saja yang didoakan pada malam hari ini, dengan kuat kuasa tubuh dan darah, jadilah engkau sembuh. Bangkitlah dan percayalah bahwa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan malam ini digenapi dalam hidupmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita lanjutkan penyembahan kita. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh
dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ekaristi sakramen maha kudus, warna roti namun Tuhan Yesus. O sakramen rezeki para iman, mengherankan maha cinta Tuhan. Para suci dan para malaikat menghaturkan bakti penuh hormat. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Doa di hadapan sakramen Maha Kudus. O Hosti Kudus, satu-satunya harapan kami dalam segala penderitaan dan kesengsaraan hidup, di tengah kegelapan dan badai, di dalam dan di luar diri kami, di sepanjang hayat, dan di saat kami menghadapi ajal, di tengah kegagalan dan keputusasaan. Hosti Kudus, satu-satunya harapan kami. Di tengah kegelapan dan kekafiran yang melanda bumi, di tengah kerinduan dan rasa sakit, ketika tak seorang pun memahami kami, di tengah kerja keras kami dan kehidupan sehari-hari yang rutin, di tengah puing-puing pengharapan dan usaha-usaha kami. Ekaristi sakramen maha kudus, warna roti namun Tuhan Yesus. O santapan rezeki para iman, mengherankan maha cinta Tuhan. Para suci dan para malaikat menghaturkan bakti penuh hormat.
Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Oh Hosti Kudus, aku mengandalkan Engkau apabila beban melampaui kekuatanku dan aku merasa usahaku sia-sia, apabila hatiku gemetar dan keringat ajal membasahi keningku, apabila segala sesuatu bersengkokol melawan aku dan keputusasaan yang gawat menyusup ke dalam jiwaku. Oh Hosti Kudus, aku mengandalkan Engkau. Apabila tugas-tugasku melampaui kekuatanku dan penderitaan menjadi jatah harianku, apabila pengalaman keutamaan nampak sulit bagiku dan kemanusiaanku semakin memberontak. Ku sujudlah, ya roti surga sang, ku bersembah, Tuhan termegah. Kudus, 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 selamanya. Kudus, hormat bagi Allahku di dalam hostiku. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sekalian membawa semua anggota keluarga kita, sanak saudara kita yang sakit, kita letakkan di bawah kaki Yesus. Dan kita mohon Yesus meletakkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka. Ya Yesus, Sang Raja Kerahiman, kuasa tubuh dan darah-Mu Kau nyatakan bagi mereka yang percaya. Sembuhkanlah mereka yang saat ini terbaring sakit karena sakit corona. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Bagi mereka yang sakit saraf, baik di tulang belakang, di mata, di kepala, saraf-saraf di bagian mana saja di anggota tubuh mereka, Tuhan. Dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan. Bagi mereka yang sakit tumor, kelenjar tiroid, di leher, di ketiak,
di selangkangan. Tuhan, dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, Kau sembuhkan mereka. Yang sakit tumor atau kanker pada buah dada, pada leher rahim, pada kandungan, pada serviks, pada kantung kemih. Tuhan, dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, Kau sembuhkan semua sakit yang sedang diderita. Yang mengalami stroke, yang gagal ginjal, yang lumpuh, Tuhan. Yang jantungnya bermasalah, Tuhan. Darah yang mengalir dari hati-Mu, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan semua yang mengalami stroke, lumpuh, karena fungsi jantung yang sudah tidak berfungsi lagi. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Bagi mereka yang gagal ginjal, yang sakit persendihan, baik itu pada tulang lutut, pada pergelangan-pergelangan tangan dan kaki. Tuhan, paku yang menembusi pergelangan tangan dan kaki-Mu, yang mengalirkan darah dan air. Sembuhkan semua yang mengalami sakit pada pergelangan-pergelangan kaki mereka. Yang sakit paru-paru, limpa, lambung, pankreas, usus besar, sakit lambung, kanker hati, kanker usus. Yesus, dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, sembuhkan semua mereka. Mereka yang mengalami sakit jiwa, Tuhan, Kau sembuhkan mereka yang depresi, yang ada dalam tekanan-tekanan karena situasi ekonomi, yang sudah ada pada jalan buntu dan putus asa. Tuhan, datanglah dan jamah mereka. Dan sapa mereka satu persatu. Dan bangkitkan semangat mereka. Agar mereka memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Karena Engkau berjalan bersama dengan mereka. Yesus, Sang Raja Kerahiman, dengan kuat kuasa tubuh dan darah-Mu, berkati semua keluarga besar LPF. Di mana saja mereka berada. Baik di rumah maupun anak-anak mereka. Anak cucu mereka yang ada di rantau, di mana saja berada, Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi, dan Kau berkati mereka. Dan semoga doa-doa kami selama novena untuk doa orang sakit ini, Kau dengarkan dan Kau kabulkan karena kuat kuasa-Mu. Tuhan, berkat-Mu kami mohon untuk semua kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini, bersyukur atas rahmat
ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada anak Maria Angel Tundun yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Kau berkati, Kau lindungi dia dalam masa tumbuh kembangnya di masa remajanya ini. Semoga usia 17 tahun ini menandai kehidupannya yang penuh dengan berkat dan sukacita, dipenuhi dengan kasih sayang dan damai sejahtera. Berkat-Mu juga untuk orang tuanya, agar mereka senantiasa mendampinginya dalam kasih dan kemurahan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua keluarga Kristiani. Hari ini Gereja Universal merayakan Hari Pernikahan Internasional. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga Nazaret dalam kehidupan Maria dan Yosef. Kami mohon dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, Kau berkati setiap keluarga Kristiani, juga keluarga-keluarga lain yang karena cinta mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam ikatan perkawinan. Semoga mereka semua diberkati dan dilindungi. Juga bila anak-anak kami, cucu-cucu kami, ada yang nikah beda gereja atau beda agama, Tuhan, Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka. Jauhkan mereka semua dari mara bahaya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang sakit yang tidak kami sebutkan nama mereka pada hari ini. Tapi Engkau tahu, kami mengingat mereka dalam hati kami masing-masing. Tuhan, ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa tubuh dan darah, kami mohon, sembuhkanlah mereka. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih banyak kita sudah selesai dalam adorasi kita. Marilah kita tutup dengan berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dijauhkan dari segala malapetaka, disembuhkan dari semua sakit penyakit, dan dituntun dalam perjalanan hidup dari hari ke hari. Dan semoga damai sejahtera Allah turun tinggal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.